Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Al-ikhwan wal akhwat rahimani wa rahmakumullah. Alhamdulillah, kembali pada malam hari ini kita duduk bersama di tempat ini di Musholla Al-Mubarak. Alhamdulillah, tentunya masih kembali melanjutkan pelajaran kitab Al-Qawaid Al-Hisan fi Tafsir Al-Quran, kaidah-kaidah indah di dalam menafsirkan Al-Quran. Pada pertemuan kita di malam hari ini, kita akan membaca kaidah ke-13. Kaidah ke-13 ini kaidah pendek, contohnya yang banyak. Iya, di dalam Al-Quran. Dan kita nanti hanya akan menyebutkan mungkin 8 poin saja. Karena kalau kita menyebutkan semuanya, Quran dari awal hingga akhir itu terdapat penjelasan terkait dengan kaidah itu. Apa itu? Kaidahnya qala Ibnu Sa'di rahimahullah, al-qaidatu tsalitsata asyara, kaidah ke-13, fi tariqatil Qur'ani fil hujjaj wal mujadalah ma ahlil adyanil batilah. Metode Al-Quran dalam berhujjah dan bermujadalah, berdialog dengan ahlil adyanil batilah, para penganut agama-agama yang batil. Sekali lagi, kaidah ini menjelaskan cara Quran menyampaikan, iya, dan mentakrir, menetapkan kebenaran. Dan kalau kita bercerita cara Quran, tentunya tidak ada yang lebih indah daripada cara Quran dalam menyampaikan kebenaran, bahkan kepada lawan, bukan hanya kepada orang yang sudah ikut. Kalau orang yang ikut kan sebenarnya mau dibilang apa saja oleh Quran, mereka sudah bilang amanna bih kullun min indi rabbina. Mereka sudah nyatakan begitu. Kami beriman terhadapnya, semua dari sisi Rabb kami. Kan orang beriman tidak ada masalah. Karena orang yang beriman akan berkata sami'na wa ata'na. Mereka tidak akan berkata seperti orang-orang Yahudi misalnya, sami'na wa asoina. Kami dengar dan kami maksiat. Kami dengar tapi tidak taat. Itu mereka. Tapi Muslim selalu berkata sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami taat. Muslim kalau sudah ada pilihan yang dipilihkan oleh Allah dan Rasulnya, tidak ada pilihan lain. Itu
itu Muslim. Kalau itu pilihannya Allah, selesai. Kalau itu pilihan Rasul, selesai. Itu dari zaman sahabat. Dari zaman sahabat. Terkenal seperti itu. Janganlah kita berbicara Abu Bakar, laki-laki dewasa yang pertama sekali beriman. Tidak ada orang sebelumnya dari kalangan laki-laki dewasa yang percaya kepada Nabi SAW bahwa beliau adalah Nabi dan Rasul Allah. Jangan kita berbicara Khadijah, perempuan pertama yang beriman kepada Nabi. Jangan berbicara tentunya tentang Abdullah bin Mas'ud, seorang anak muda pertama yang masuk Islam. Baru 6 orang dia masuk. Iya, anak-anak yang pertama masuk Islam, Ali bin Abi Thalib. Sehingga dia itu tidak pernah beribadah kepada autan, berhala. Kan ini anak-anak yang masuk Islam pertama. Iya, Umar, Utsman, jangan itu pasti. Iya, karena kalau kita bercerita Umar misalnya, ya Rasul lebih dia cintai bahkan atas dirinya sendiri. Lebih dia cintai daripada dirinya sendiri. Umar. Tapi ada, ini mungkin jauh lah. Ini orang Madinah. Seorang perempuan pemudi. Iya, anak dari seorang sahabat. Kita lihat ini bagaimana mereka. Iya, sahabat dulu. Dia pernah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus orang kepadanya ke rumah orang tuanya bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melamarnya, tapi bukan untuk Rasul, untuk sahabatnya yang miskin. Juga kalau dari sisi suar, dari sisi perawakan badan tidak gagah. Miskin, lelaki miskin. Tapi Rasulullah melamarkan perempuan itu untuknya. Ketika sampai utusan Rasulullah di rumah, dia masuk tentunya salam, menyampaikan hajatnya, bahwa saya diutus oleh Rasulullah untuk melamar putri kalian. Dia bilang marhaban ya bi Rasulillah, selamat datang terhadap utusannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Tapi ketika disampaikan kepadanya, yang melamarnya adalah Nabi lamarkan untuk Julaibib. Orang tuanya bilang Julaibib, begitu. Julaibib disebutkan oleh Imam Muslim dalam Sahih Muslim. Kisahnya, kan ini kisah yang luar biasa bagaimana itu sahabat. Iya, jangan kalau kita bercerita dalil, Pak. Ini nih. Rasul melamarnya, orang tuanya bilang, Julaibib, ini kan lelaki. Mereka tahu, miskin. Tapi, jadi orang tuanya tidak menerima. Cuman anaknya bilang, ini yang melamar Rasulullah. Yang melamarkannya. Terima. Lihat itu, masalah pelamaran ini. Tapi yang melamar ini Rasulullah. Bukan masalah Quran hadis disampaikan. Tapi ini utusan Rasulullah. Sampai seperti itu mereka. Mereka dengar dan taat. Mereka dengar dan taat. Iya. Dia terima. Karena itu Rasulullah yang melamarkan untuknya. Lihat. Dan ini menjadi ciri sahabat laki-laki dan perempuannya. Mereka itu tidak pernah bertanya kalau ada turun wahyu. Langsung dilakukan. Langsung dilakukan. Iya. Turun perpindahan kiblat. Kita tahu kan Pak, Nabi sholat menghadap Baitul Maqdis. Awal kewajiban sholat. Di Makkah hadap Baitul Maqdis. Di Madinah awal hadap Baitul Maqdis.
turun wahyu. Turun wahyu. Malam hari, malam ini turun. Sahabat yang sholat bersama Nabi di Masjid Nabawi, ya Nabi kasih tahu, kiblat sudah geser. Iya, dan kiblatnya orang Madinah itu ketika hadap Baitul Maqdis, dia belakangi Baitullah. Dia belakangi. Ini perpindahannya bukan lagi serong, tapi kita bilang apa itu? 180 derajat. Pindah gitu dari ke depan sana, langsung dia belakangi lagi. Bayangkan, yang lucu bukan di situ. Kalau di sini kan Nabi kasih tahu, sudah turun wahyu, turun Quran, merubah kiblat dari Baitul Maqdis ke Baitullahil Haram. Mereka pindahkan bersama Nabi, karena Nabi imam. Yang menakjubkan adalah sahabat yang sudah selesai sholat bersama Nabi itu pulang lewat Masjid Quba. Dia datang sholat di Masjid Nabi, dia pulang lewat Masjid Quba. Lewat, dia lihat masih menghadap Baitul Maqdis. Kan Masjid Quba masjid pertama Nabi bangun sebelum saat hijrah. Iya, tidak ada masjid sebelumnya. Sebelum bangun masjid belum sekarang itu, Masjid Quba belum bangun. Iya, di sana kiblatnya mereka masih menghadap. Iya, Baitul Maqdis. Itu yang lewat bilang sudah diubah kiblat, sudah pindah. Orang ini, sahabat ini, yang bilang begitu kepadanya. Apa yang katanya? Fastadar. Langsung mereka putar. Lagi sholat. Langsung dia putar. Dia putar. Lihat baik. Ini sahabat. Dan ini menjadi ciri orang beriman. Jika sudah datang, mereka tidak bertanya. Yang penting Quran, hadits, sahih, mereka amalkan. Ini ciri mukmin. Iya, artinya mereka itu sebenarnya tidak ada perlu mujadalah lagi, tidak perlu lagi berjidal, berdebat, tidak perlu lagi berdialog. Mereka akan langsung. Tapi sekarang ini yang kita mau pelajari malam hari ini, bagaimana cara Quran berdialog, berdebat dengan agama yang lain yang tidak mau Islam. Ya, dan ini pelajaran bagi kita, bagaimana caranya bersama orang yang tidak sama dengan kita. Karena kita ini kan, Masya Allah, ya, bukan kebenaran, bukan Quran yang tidak bagus, bukan hadits yang tidak bagus. Cara kita ini, kita tidak tahu caranya. Ini kaidah ini sangat bagus sekali. Iya, bagaimana cara Quran? Pertama, tentunya sebagai pendahuluan, Al-Quran mengajarkan bahwa dakwah kepada orang yang menyelisih kebenaran itu harus dilakukan dengan hikmah. Iya, hikmah atau jadi hikmah. Hikmah itu adalah wad'u syai' fi mawadhi'i. Kita menempatkan sesuatu pada tempatnya, itu dibilang hikmah. Ya, kata Ibnu Qayyim, kita maju di waktunya maju, kita mundur di waktunya mundur. Iya. Kalau Ibnu Utsaimin berkata, fi'lu ma yang bagi di waktu yang bagi wa makan yang bagi, ya, melakukan sesuatu yang sepantasnya di waktu yang sepantasnya atau tempat yang sepantasnya. Iya, itu dibilang hikmah. Kalau waktunya itu ya kita lakukan, kalau tempatnya yang itu ya kita lakukan. Jangan lakukan yang lain. Ya, itu dibilang hikmah. Kalau kita menyampaikan ini di orang baru, kita tempatkan di orang baru. Yang kita ajarkan hal-hal yang mendasar. Hal-hal yang mendasar. Di orang sudah lama, ya kita sampaikan, jangan mendasar. Nanti dia bosan. Malah dia nanti tidak mau datang. Kajian, kenapa? Ku tahu nih.
dari zaman batu, atau memang tidak ada PHP. Iya, masih Nokia, Samsung lipat, kau tahu itu. Sekarang sudah Android nih, masih itu lagi. Kan itu karena kenapa? Karena kita tidak hikmah. Tidak hikmah. Iya, tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya. Seharusnya kan kita harus lihat ini orang di bawah tak? Kalau menyampaikan sesuatu, siapa yang kita mau sampaikan ini kepadanya? Sehingga bahasanya harus tepat. Bahasanya harus tepat. Kalau tidak, orang akan menyatakan susahnya itu agama. Bukan agama yang susah, kita yang menyampaikannya yang tidak cakap. Allah Subhanahu wa taala katakan di Quran, "Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan." Ini menjadi dasar. Ajaklah manusia kepada jalan Rabbmu dengan hikmah. Ajaklah manusia. Ajaklah manusia. Siapa saja manusia di sini. Tidak dibilang ajaklah muslim, ajaklah mukmin, bukan. Manusia umum. Ajaklah manusia, ya, ke jalan Rabbmu dengan hikmah dan nasihat yang mendalam. Dan kalau memang harus didebati, bantalah mereka dengan cara yang paling baik. Bantalah dengan cara yang paling baik. Bantah kesalahannya. Jangan bicarakan badannya, orangnya. Sebagian orang kadang melampaui batas. Mau membantah kesalahan, tapi dia singgung badannya, dia singgung anaknya, dia singgung istrinya. Itu namanya ta'yir. Itu namanya membongkar aibnya orang. Itu namanya membongkar aibnya orang. Sampaikan saja kebenaran dengan hikmah, nasihat yang mendalam, debati dengan cara yang paling baik. Itu yang menjadi landasan utama. Itu menjadi landasan utama. Setelah itu kita baru melihat bagaimana cara Quran. Bagaimana cara Quran di dalam menegakkan hujjah, di dalam berdialog dengan penganut agama yang lain. Agama yang lain. Pertama, kalau kita melihat Quran itu sering membangun hujjah, menjelaskan kebenaran kepada agama lain, agama yang batil. Itu berdasarkan sesuatu yang mereka akui, diakui oleh lawan bicara. Itu cara, Pak. Kita kan kalau berdebat harus sepakat dulu. Bukankah kamu akui ini? Baru disampaikan. Kalau kamu akui ini, kenapa kamu tidak begini? Saya sebutkan satu contoh, Pak. Bahwa Quran menjelaskan kebenaran kepada orang yang tidak mengikutinya dengan cara menyebutkan apa yang mereka sudah yakini. Kita bisa buka surah Yunus 31. Ini cara Quran. Allah berfirman, "Qul," katakan Muhammad itu kepada orang-orang itu, orang-orang musyrikin yang menyembah Tuhan Lata, Uzza, Manat, yang tidak mau menyembah Allah. Katakan kepada mereka, "May yarzuqukum minas sama'i wal ardh." Pertanyaan pertama, siapa yang memberikan kepada kalian rezeki dari langit dan bumi? Orang musyrikin, Pak. Sekafir apapun dia menyembah patung, tapi tidak pernah meyakini patung itu yang memberinya rezeki. Ini namanya sesuatu yang sudah dia tetapkan. Katakan wahai Muhammad, siapa yang memberikan rezeki dari langit dan bumi? Satu. Dua. Amma yamliku sam'a wal absar.
Atau siapakah yang menguasai pendengaran dan penglihatan? Itu pendengaranmu, siapa punya? Itu penglihatanmu, siapa punya? Siapa yang menciptakannya? Orang yang punya akal, Pak, tidak akan pernah mengakui bahwa dia ciptakan dirinya sendiri. Dia yang ciptakan itu matanya. Tidak mungkin. Itu pertanyaan kedua. Ketiga, wa may yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy. Siapa, kata Allah, tanyakan, siapa yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan yang mengeluarkan yang mati dari yang hidup? Artinya, siapa yang menghidupkan dan mematikan? Tidak mungkin dia akan bilang patung. Semua yakin patung itu tidak bisa mematikan dan tidak bisa menghidupkan. Makanya pertanyaannya itu. Iya. Pertanyaan lagi. Wa may yudabbirul amra. Siapakah yang mengatur segala sesuatu? Kalau kita bertanya ini kepada orang yang menyembah kubur, tidak mungkin dia bilang, tidak mungkin ya, ini yang mengatur. Ini penghuni kubur yang mengatur. Kecuali orang memang sudah melampaui batas. Melampaui batas kali ini. Iya. Pertanyaan-pertanyaan ini, apa jawaban musyrik? Perhatikan gini jawaban musyrik. Bukan muslim ini, musyrik menjawab. Allah katakan, fasayaquluna Allah. Mereka akan menjawab Allah. Kalau sudah dia jawab begitu, lanjut ki. Afala tattaqun. Aqul, kata Allah kepada nabinya, afala tattaqun. Mengapa kalian tidak bertakwa kepadanya? Ya, kalau kamu mengakui dia penciptamu, dia menghidupkan dan mematikanmu, kenapa kamu tidak bertakwa kepadanya? Kenapa kamu tidak melakukan perintahnya? Kenapa kamu tidak meninggalkan larangannya? Kalau kamu yakin itu, ini namanya penegakan hujah. Biar kita ini lagi turun-turunnya iman tak, lagi turun-turunnya iman tak, lagi susah-susahnya hidup tak, atau lawannya lagi tinggi-tingginya keimanan tak, atau lagi nikmat-nikmatnya kita. Kalau kita ditanya, siapa itu yang darimu itu semua? Nah, hanya orang yang melampaui batas yang menyatakan, ini saya dapat sendiri. Orang melampaui batas itu yang begitu. Tapi orang yang masih punya sedikit saja keimanan, pasti dia akan bilang, rezeki dari Allah. Kan begitu? Iya. Karena kalau kita muslim tidak begitu, baik, kita lebih parah daripada musyrik. Karena Quran menyebutkan begitu. Musyrik mengakui semua itu. Cuman bedanya musyrik dengan muslim, kalau muslim dapat kebaikan dari Allah, dia melakukan ketaatan, melakukan perintah, meninggalkan larangan. Itu muslim. Musyrik tidak. Makanya kata Allah, fakul, katakan Nabi Muhammad, lanjut dia. Lanjut, kalau dia akui itu, katakan fakul, afala tattaqun. Katakan Muhammad, mengapa kalian tidak bertakwa kepadanya? Mengapa kamu tidak bertakwa? Dengan melakukan perintah, meninggalkan larangan. Lihat di cara Quran. Ini cara boleh kita tempuh, kita lakukan kepada lawan debat. Ya, lawan saat kita berdialog dengannya. Iya. Ini cara Quran. Iya, dan ini cara paling banyak di dalam Al-Quran. Banyak sekali di Quran menanyakan kepada kita sesuatu yang telah kita yakini
Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala menetapkan bahwa hanya dialah satu-satunya yang berhak kita ibadah. Iya. Ini cara pertama. Cara kedua, biasa juga ditempuh oleh Quran adalah ibtalul batil bibayani naqidhi. Membatalkan, membantah kebatilan dengan menunjukkan akan bahwa hal tersebut selalu bertentangan. Selalu kontra. Selalu kontradiksi yang dia sampaikan. Ini cara juga Quran. Misalnya begini. Ketika orang menyembah selain Allah, dia yakini itu tidak mencipta. Tapi kenapa disembah? Dia yakini itu tidak memberi rezeki. Tapi kenapa dia pergi ke sana minta rezeki? Itu kan bertentangan. Makanya cara Quran adalah menjelaskan, bertanya kepada mereka, ayusyrikuna ma la yakhluqu syai'a wa hum yukhlaqun. Ini di surah Al-A'raf. Apakah mereka mempersekutukan Allah? Apakah mereka mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang tidak dapat mencipta apapun? Padahal ia sendiri dicipta. Artinya, kenapa kamu mencipta makhluk sesamamu? Nah, itu yang kamu sembah diciptanya juga. Iya. Kenapa kamu sembah? Apakah dia bisa mencipta? Iya kan? Lihat di surat Tur. Am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Lihat pertanyaannya itu. Apakah mereka dicipta tanpa ada mencipta? Yaitu kalau kita tanya kepada orang yang di sana, Pak, yang tidak menyembah Allah, kamu ini ada sendiri ya? Tidak ada yang membuatmu. Gimana kira-kira jawabannya? Kamu ini tiba-tiba muncul begitu ya? Tiba-tiba muncul. Tidak ada yang memunculkanmu. Kalau kita ini, Pak, yang yakin semua ini kita lahir karena adanya ibu bapak kita, pasti ini ada yang mencipta. Tidak ada kita ini tiba-tiba dari mani tumbuh langsung. Tidak ada tuh. Bahkan mani bapak itu tidak berdiri sendiri, harus lagi dia dibuahi oleh sel telurnya ibu. Itu kan proses. Siapa yang membuatnya itu? Siapa yang menjaganya saat di rahim? Kan begitu. Makanya tidak mungkin kita ini ada tiba-tiba tanpa ada mengadakannya. Jawabannya begitu. Itu jawaban untuk pertanyaan pertama. Am khuliqu min ghairi syai'in. Apakah mereka dicipta tanpa ada yang menciptanya? Atau yang kedua, amhumul khaliqun, atau mereka sendiri yang mencipta dirinya? Mungkin kan, Pak? Kita ini ada tanpa ada mengadakannya. Atau kalau yang kedua, kamu nggak yang membuat dirimu sendiri? Dua-duanya tidak mungkin. Kita akan menjawab, dua-duanya tidak mungkin. Kita ini ada yang mengadakan kita. Ada yang menciptakan kita. Ini cara Quran. Kalau begitu, kenapa kamu sembah yang tidak mencipta? Iya. Ini pertanyaan Quran. Ini cara Quran. Menjelaskan batilnya yang batil. Iya. Ini cara kedua. Cara ketiga, kadang Quran datang memberi contoh berupa percontohan. Ini menarik ini, Mbak, di Quran. Banyak sekali contoh di Quran. Banyak sekali. Kita ambil satu contoh ada di surat Az-Zumar
ayat 29. Allah berfirman begini, daraballahu mathalan rajulan fihi syuraka mutasyakisuna. Pikirkan baik-baik, ini nanti contoh. Wa rajulan salaman li rajulin hal yastawiyani mathala. Pertanyaan, jawab sebentar. Alhamdulillahi bal aktsaruhum la ya'lamun. Kata Allah, Allah membuat perumpamaan. Allah membuat perumpamaan. Seorang budak, ada seorang budak dimiliki oleh beberapa tuan. Ada seorang budak dimiliki oleh beberapa tuan. Mutasyakisun, yang mana tuannya ini saling berselisih. Semua membutuhkan itu budak. Jadi tuannya banyak, budaknya cuma satu. Budak ini dimiliki berserikat oleh banyak tuan. Tuan ini masing-masing menginginkannya. Masing-masing menginginkannya. Ini contoh pertama. Yang kedua, wa rajulan salaman li rajulin. Dan ada seorang budak hanya menjadi milik seorang tuan saja. Satu saja tuannya. Yang tadi pertama banyak tuannya. Yang kedua tuannya cuma satu. Pertanyaan Allah kepada kita semua ini. Iya. Hal yastawiyani mathala. Apakah kedua budak tadi itu sama keadaannya? Apakah sama tadi? Satu fokus, satu tuan yang dia layani. Satu melayani banyak tuan, masing-masing punya kebutuhan yang berbeda. Apakah sama? Dua budak itu? Siapa bisa jawab? Supaya tidak ngantuk sedikit. Karena Allah tidak jawab gini, Pak. Nasuruh jawab. Nasuruh ini jawab. Iya, kita Pak gimana? Gimana ini? Beda. Kenapa bisa? Yang satu pada satu tuan, yang satunya ini beriman kepada banyak tuan dengan tuan yang banyak. Jadi nanti dia bingung nanti Ustaz. Masya Allah. Mantap kita. Hidup ini masalah. Jadi jawabannya itu di kitab, Pak. Karena Allah tidak jawab. Coba kita pikir baik-baik. Tidak akan sama. Orang yang menyembah banyak Tuhan bingung dengan orang yang menyembah satu Tuhan. Tidak akan pernah sama. Satu Tuhan yang disembah itu kan satu keinginan. Satu keinginan. Pasti kita bisa fokus beribadah untuknya, beribadah karenanya. Tapi kalau yang punya banyak Tuhan, yang ada padanya adalah rasa takut, gelisah. Jangan-jangan saya lakukan ini Tuhan yang ini ridho, tapi yang sana, gimana ini? Tentunya tidak akan sama. Jawabannya tidak akan pernah sama. Ini cara Quran. Dia buka kimatata dengan contoh. Dengan contoh. Dan banyak sekali di Quran yang seperti ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala membuat contoh di Quran itu sangat banyak. Kita mau contoh tentang apa? Nah, di Quran semua disebutkan. Ini kan saya sebutkan ini ayat
Di surah Az-Zumar ini ayat 29 kebetulan kita berbicara masalah tauhid. Masalah ia berdebat dengan agama batil. Iya. Orang-orang yang punya keyakinan tidak di atas Islam, yang menyembah Tuhan banyak. Iya. Ia menyembah banyak Tuhan. Ini ayat. Ini cara Quran menegakkan hujah. Dan banyak cara seperti ini ditempuh oleh Quran. Bahkan bukan kepada yang penganut agama batil, bahkan kepada muslim sekalipun yang keluar dari jalur ketaatan kepada kefasikan, maksiat. Itu kan kadang itu kita keluar dari itu adalah yang paling sering dan paling banyak itu kan karena perkara apa? Dunia. Misalnya, paling sering dan paling banyak kita ini kadang tidak taat, ya. Kita ini tidak rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan melalaikan kewajiban kita. Kepada Allah Subhanahu wa taala berupa salat, puasa, haji, zakat, itu kadang karena dunia. Karena dunia. Iya. Gimana cara Quran membuat kita sadar tentang kehidupan dunia ini supaya kita tidak lalai darinya, supaya kita tidak lalai karena kehidupan dunia. Apa yang Quran lakukan, Pak? Buat contoh. Membuat contoh tentang kehidupan dunia. Saya biasanya, Pak, kalau ambil contoh di surat yang biasa kita baca. Coba makin lihat bagaimana Quran mencontohkan dunia di Al-Kahfi. Di surah Al-Kahfi. Ini bagi lawan debat kalau kita mau menjelaskan bagaimana itu dunia. Supaya kita ini sadar. Ini yang kita karenanya lalai. Inilah hakikatnya. Quran datang memberi contoh. Baca lagi surah Al-Kahfi ayat 45. Ini cara Quran, Pak. Lembut sekali. Iya. Tapi kan orang yang akan sadar ya sadar. Yang dapat hidayah dari Allah. Tapi kalau tidak ya biar kita baca Al-Kahfi setiap Jumat. Kalau kita hanya sekedar baca karena utama tanpa mengetahui artinya susah juga. Padahal di situ ada perumpamaan. Kalau kita baca ayat ini sebenarnya tidak mungkin kita tinggalkan kewajiban gara-gara dunia. Tidak mungkin, Pak. Kalau kita baca baik-baik. Sekali lagi, kalau kita baca baik-baik. Ini contoh saja, Pak. Contoh saja. Baca kisah Al-Kahfi 45. Jadi Allah katakan begini kepada nabinya. Wadrib lahum mathalal hayatid dunya. Muhammad, berikan untuk mereka contoh perumpamaan kehidupan dunia. Memang diperintahkan. Buatkan, wahai Muhammad. Buatkan untuk mereka contoh kehidupan dunia. Apa kata Allah? Kama in anzalnahu minas sama' fahtalaqa bihi nabatul ard fa asbaha hashiman tadruhu riyah wa kana Allahu ala kulli syai'in muqtadira. Iya, ini yang Allah katakan. Buatkan untuk mereka perumpamaan kehidupan dunia. Itu seperti air hujan yang turun dari langit. Kan ini kita rezeki dari langit. Itu perumpamaan. Bagaimanapun kita punya di dunia, semua turun dari langit. Buatkan. Itu seperti hujan yang turun dari langit.
Dari air hujan itu tumbuhlah tanaman-tanaman karena air itu. Ketika kita tahu kan, kalau tanaman itu tumbuh awal indah, hijau, iya, itu kehidupan dunia. Setelah itu apa yang terjadi? Allah katakan fa'asbaha shiman tadharuhu riyah. Setelah itu tanaman itu akan menguning, kering, ditiup oleh angin, diterbangkan oleh angin, tidak ada harganya. Tadi itu indah sekali kita nonton, kita lihat, setelah kuning mau dilihat, tidak ada orang yang mau yang kuning. Iya, apalagi sudah setelah itu diterbangkan oleh angin, maka wa kana Allahu ala kulli syai'in muqtadira, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Itu perumpamaan yang kita tajam dengannya itu, yang kita lalai karenanya, dia akan menua. Istri apa? Kita kira akan kincolong terus. Nah, sebentar lagi itu mengkeruh. Mau disuntik apa? Silakan suntik. Pasti mengkeruh. Dipastikan itu. Akan jatuh matanya, alisnya, bahkan giginya jatuh sebentar lagi. Begitu, Ji. Akan mulai membungkuk. Kita akan meninggalkannya, atau dia akan meninggalkan kita. Ini contoh. Nah, kalau kita baca seperti ini kan pasti sadar. Ini cara Quran menyampaikan dalil, membuat contoh, dan kita hanya cukupkan 2 contoh itu. Itu caranya. Cara Quran. Sekali lagi, cara Quran. Jadi kita disinggung, disadarkan secara tidak langsung karena lewat contoh. Lewat contoh. Ini cara Quran sekali lagi. Kemudian di antara cara Quran menyampaikan juga kebenaran pada kita. Sudah lewat waktu ya. Nah, terasa di sini ya. Karena di sini kita tidak dengar bunyi salawat orang ya. Iya, kita suara di sini. Kalau di masjid lain, kita biasanya sadar karena banyak bunyi-bunyi. Lewat ya, lewat banyak ya, Masya Allah. Sampai situ mungkin ya. Tapi kita paham ini cara Quran. Iya, saya siapkan sebenarnya 8 ya, tapi cukup saja dulu, tidak apa-apa. Wah, ini. Iya, kata Ustaz Safaruddin, sebutkan cepat saja, ini masalah. Iya, kalau Bapak bisa cepat, iya. Tapi kalau yang lain ditambah ngantuk, susah. Itu saja mungkin cukup itu. Itu cara Quran. Iya, 3 ya, 3 tadi ya. Dengan cara menyebutkan apa yang diakui, kemudian setelah itu kenapa kamu tidak lakukan? Iya. Kemudian yang ketiga menjelaskan ya kebatilan dengan ya bertentangannya. Itu yang batil. Kemudian yang ketiga berupa contoh. Iya, berupa contoh nyata yang menyadarkan orang yang keluar dari jalur itu bahwa dia harus kembali ke jalur. Iya, ini 3 cara Quran. Alhamdulillah itu kita sudah cukupkan mungkin insyaallah. Iya. Kalau yang lainnya alhamdulillah insyaallah nanti didapatkan di pembahasan-pembahasan yang lain. Alhamdulillah. Kita cukupkan dulu. Masuk pertanyaan, ada dulu. Baik, kita ada dulu.
rencana pernikahan. Kata Allah, adik saya tidak bisa pulang tahun depan. Sedangkan ini mau nazar. Karena khawatir saja tidak terlalu lama akan berantara setidaknya jika sudah nazar bisa diketahui cocok atau tidak. Kemudian bisa mungkin berproses sama orang lain. Dan pada menunggu tahun depan lalu tidak cocok, waktu sudah terlalu lama. Bagaimana itu? Apakah ada solusinya ini? Saya qadarullah tidak ada mahram. Tidak ada bapak. Dan dia masih non-muslim. Dia masih Islam ini bapak. Oh, semuanya berarti non-muslim. Dia sama adiknya. Kemudian ada yang mau. Kalau begitu di ikhwannya saja. Ikhwannya itu suruh utus ibunya untuk melihatnya. Dan jangan langsung begitu. Karena nanti itu kan ketika orang tuanya non-muslim, dia boleh dinikahkan wali hakim. Begitu. Nanti dia proses di Pak Imam. Nanti Pak Imam akan bersurat di pengadilan. Nanti ada keluar surat penunjukan Pak Imam untuk menikahkannya. Tapi masalah menadornya adalah dia utus ibunya untuk melihat calonnya. Jangan bermudahan langsung, tidak ada ini. Gasmi. Tidak. Dia utus ibunya untuk melihatnya. Kalau ibunya bilang mantap, mantap. Iya, begitu. Dan gimana saudara? Iya nggak? Nah, begitu cara. Iya, dia utus ibunya. Iya. Atau kalau dari ibunya juga, dia utus tantenya. Iya. Pokoknya jangan dibuka dulu itu. Dibilang, iya, nador tanpa mahram. Enggak. Iya. Atau kalau enggak itu ikhwan ada saudaranya enggak? Ini ikhwan ini mau ditanya. Ada saudarinya enggak itu ikhwan? Kalau ada saudarinya, suruh saja saudarinya lihat. Nanti saudarinya yang gambarkan dengan jujur. Ya, bahwa ini ikhwan, lehernya panjang, bahunya lebar, matanya bulat. Dia jelaskan. Iya, itu yang dia lakukan. Dan jadi kalau tidak ada dari pihak akhwat, di pihak ikhwannya, jelas jangan bermudahan untuk langsung nador langsung gitu. Nabi saja pakai perantara, Pak. Nabi itu melamar selalu pakai perantara, tidak langsung. Iya. Wallah. Semoga dimudahkan itu nih. Ya Allah. Kalau jodoh itu udah lari, biar tahun depan. Dia akan tunggu itu. Jangan kan tahun depan. Biar 5 tahun kemudian. Kalau jodoh itu biar itu ikhwannya nanti cari-cari lagi. Tetap balik ke situ. Iya. Orang itu yang penting jangan melanggar dulu. Yang penting jangan melanggar dulu. Jodoh tidak akan lari. Iya. Wallah. Bisa mengatakan ya silakan itu Bapak. Yang lain juga bisa mungkin bisa disampaikan. Ya silakan. Tentang dialog dengan persoalan yang paling mendasar bahwa agama kita ini penuh dengan kekerasan dan belum lagi mungkin kondisi internal mereka yang tidak ingin
yang bersifat fisik. Baik, Pak. Sebenarnya gampang. Islam tidak pernah langsung perang. Kalau masalah perang, kalau itu kan personal, Pak. Jangan lihat teroris. Ya, jangankan terhadap kafir, Pak. Sejarah Khawarij tidak pernah berperang dengan kafir. Selalu yang dia perangi Muslim. Memang mereka karena keyakinannya yang salah. Artinya kita tidak bisa berdalil akan jeleknya Islam atau tidak mau kita masuk Islam gara-gara perbuatannya sebagian orang yang memang menyimpang dari jalan yang benar. Coba belajar agama yang benar, cari di agama yang benar, jangan lihat mereka itu. Kan begitu, Pak? Karena tidak ada agama yang lebih mudah dibandingkan dengan Islam. Islam tidak keras. Jangankan kepada orang, hewan yang jelas-jelas halal disembelihi, halal dimakan. Apa kata Nabi? Idza dzabhtum fa ahsinu dzibha. Kalau kalian menyembelih, perbaiki cara sembelihnya. Ini hewan. Kan begitu. Bagaimana kalau orang? Hewan saja begitu. Kalau sembelih perbaiki. Pertajam dulu pisaumu. Tidak boleh sembelih pakai kuku. Tidak boleh sembelih pakai batu. Kan menyiksa. Dia menyiksa. Kan itu hewan. Bagaimana lagi kalau manusia? Tidak ada orang yang paling rahmat terhadap manusia melebihi orang Islam. Kalau ada yang keras, itu menunjukkan hal yang keluar dari jalur Islam. Karena Nabi SAW diutus dengan agama yang mudah. Agama yang mudah. Bahkan Nabi sering berpesan kepada orang-orang yang belum utus untuk mempermudah, jangan mempersulit, untuk memberi kabar gembira, jangan membuat lari. Kan begitu, kita tidak boleh memandang Islam jelek karena perbuatan sebagian orang. Sampaikan saja bahwa Islam tidak seperti itu. Islam tidak seperti itu. Allah alam. Masih ada pertanyaan? Silakan. Masuk bahkan mengubah Al-Quran yang menampilkan Al-Quran tidak semestinya. Kalau mengolok, walau alam, Pak, ya. Tapi jelas orang yang menafsirkan Quran, menakwil Quran, itu masuk dalam pemahaman yang keliru. Tidak sesuai dengan pemahaman Nabi dan para sahabat. Kalau mengolok-olok, masalahnya kadang mereka kalau ditanya kenapa kamu melakukan itu, mereka katanya mau mensucikan Allah dari kesamaannya dengan makhluk. Sehingga mereka menerjemahkan tangan dengan nikmat, wajah dengan pahala. Itu mau mensucikan Allah dari penyerupaan. Katanya menurut mereka kalau kita bilang Allah punya wajah sama dengan kita, kalau Allah punya tangan akan sama dengan kita. Ini mereka ini, Pak, mau mensucikan Allah tapi salah. Allah tidak disucikan dengan cara yang kita mau. Allah itu disucikan dengan cara yang Dia mau dan dengan cara yang Rasulnya mau, begitu, dengan cara yang Rasul diajarkan. Kalau mengolok-olok, walau lambat.
Iya, kita diperintahkan untuk menghindari orang-orang yang begitu. Wadharul ladzina yulhiduna fi asma'i. Tinggalkan orang-orang yang ilhad, berpaling. Berpaling itu bisa menolak atau mentakwilnya. Orang yang seperti hindari. Ya, hindari. Tidak boleh kita bergaul dengan wallahu a'lam. Baik, alhamdulillah kita cukupkan. Insyaallah kita lanjut lagi di pertemuan akan datang. Subhanallah, hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.